Film diawali dengan cuplikan extraction pertama. Terlihat tanpa sengaja anak kecil menemukan Tyler Rake. Dengan segera mereka membawa ke Dubai. Setelah sekian lama dirawat, dokter memberitahu Nick jika dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Tyler tiba-tiba membuka matanya. Ia teringat anak semata wayangnya yang meninggal karena penyakit kanker. Ia kemudian menjalani perawatan pemulihan, mengatakan jika dia tidak akan menyerah, Tyler harus tetap sembuh. Gubernur datang menemui Zura. Katamu ada hal yang mendesak, makanya aku datang ke sini, kata gubernur. Iya, kabarnya kalau kau menandatangani perpanjangan masa hukuman adikku selama 10 tahun. Kemudian berlanjut ke Austria. Nick mengamankan Tyler ke sebuah pondok untuk mempercepat pemulihannya. Sebelum pergi, Nick memberikan satu kotak kardus yang berisi kenangan Tyler dan anak semata wayangnya. Hari-hari berlanjut dengan Tyler yang sendirian. Dia sangat sedih jika menonton video rekaman barang-barang milik anaknya. Singkat cerita, kemudian istri David dan anaknya meminta untuk pergi keluar dari penjara. Namun David tidak menginginkan itu. David memaksa anak dan istrinya untuk tetap tinggal bersama di penjara. Istrinya sebenarnya sangat membenci David. Namun demi menjaga anak-anak terpaksa harus mengikuti kemauan David. Beralih ke pondok Tyler. Tyler ditemui seorang pria asing. Apa kau tersesat? Tanya Tyler. Bukan. Aku di sini diminta seseorang untuk menawarimu pekerjaan. Beritahu orang yang mengutusmu, jika aku tidak tertarik, pergilah dari sini. Oh iya, bagaimana jika yang menyuruhku ke sini adalah Mia, mantan istrimu? Mia terlibat masalah apa? Bukan Mia, namun adiknya yang bernama Ketepan. Tyler menghubungi Nick mau meminta bantuan untuk membebaskan Ketepan. Tyler yang ingin cepat pulih kembali melakukan latihan fisik yang cukup berat. David sepertinya sudah bekerja sama dengan sipir. Ia tidak lama kemudian David bersama dengan Yas dan Nick satu kendaraan yang sudah tiba di sana. Sipir kemudian mematikan listrik dan kamera pengawas. Tyler pun beraksi. Tyler mengikuti jalan yang sudah ditandai, dengan mudah menemukan target. Ketevan kemudian membangunkan kedua anaknya untuk ikut bersamanya. Meski bergerak perlahan dan hati-hati, akhirnya mereka pun ketahuan. Suasana menjadi mencekam setelah mengajar para sipir dan mencari jalan keluar. Setelah menemukan jalan keluar, Sandro dan adiknya dibawa ke atas. Kemudian David tiba-tiba datang mengejar Tyler. Di luar, Nick menemukan Sandro dan adiknya dan membawanya pergi. Tyler terjebak di kekacauan, tidak dapat menemukan jalan keluar, akhirnya terlibat dalam pertempuran para tahanan. Pertarungan sengit pun terjadi antara David dan Tyler. Tyler pun berhasil menyudutkan David dan berhasil membunuhnya. Karena situasi yang semakin tidak kondusif di tahanan, akhirnya polisi pun dikerahkan. Tyler dan Ketepan berusaha secepat mungkin mencari jalan keluar. Sebelum polisi menemukannya, Tyler terpaksa menembak para tahanan yang semakin brutal. Tiba-tiba Tyler dipukul dari belakang dan membuatnya linglung sekejap. Tyler kemudian mengambil tameng polisi dan mengajar para tahanan. Akhirnya Tyler berhasil membawa keluar Ketepan dan masuk ke dalam mobil.
Sementara itu pasukan Nagashi datang mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Nick berhasil menggulingkan satu mobil mereka. RPG pun ditembakkan, untungnya Nick berhasil menghindar. Tyler datang membantu mereka, berhasil menabrak anak buah Nagashi. Akhirnya mereka sampai di titik penjemputan dan naik ke dalam kereta. Di dalam kereta mereka mengobati lengan adik Sandro yang terluka. Namun pasukan Nagashi tidak tinggal diam. Mereka melakukan pengejaran dengan menggunakan helikopter. Dengan segera Tyler membawa senjata berat dan langsung menembaki helikopternya. Satu helikopter berhasil dijatuhkan, dan satu helikopter lagi berhasil menurunkan pasukannya di atas kereta untuk membunuh Tyler dan rekan-rekannya. Nick yang melawan dua tentara hampir saja terbunuh. Untung saja Tyler datang tepat waktu dan menghajar mereka. Kemudian sebuah helikopter menembaki mereka dengan senapan otomatis. Tyler dan Nick berhasil menghindar dan bersembunyi karena tembakan tadi menghancurkan ruang kontrol pengemudi yang membuat kereta tersebut berguling. Untungnya Tyler dan Nick berhasil selamat. Di tempat terpisah, Zura mengingat kembali kebersamaannya dengan adiknya David. Sejak kecil dia selalu bersama adiknya dalam keadaan apapun. Setibanya di sungai mereka dijemput oleh rekannya, namun ibunya mengajak pergi Sandro dan menolak. Kemudian Sandro menyerang Tyler. Sandro mengatakan ia tak akan pergi tanpa ayah. Sementara itu Zura melihat David terbujur kaku tak bernyawa. Terlihat sangat sedih. Adik satu-satunya yang menemani kini telah tiada. Singkat cerita, Sandro yang mendengar percakapan Yas temui kami di Danau City, Wina, Australia. Setelah Yas pergi, Sandro mengambil HP Yas dan masuk ke toilet. Dia yang mengidolakan ayahnya tak terima jika ayahnya dibunuh. Kemudian Sandro diam-diam menghubungi pamannya. Pamannya pun kembali bertanya, "Kamu di mana?" Sandro bertanya, "Apakah ayah mau membunuh ibuku?" "Jangan dengarkan ibumu. Kini kau sedang bersama pembunuh ayahmu. Katakan kamu di mana." Kemudian berlanjut di Wina, Australia. Mereka mengamankan diri di Dua City Tower. Terlihat Tyler yang sedang melamun sendiri didatangi Nick. Tyler bercerita kalau dia teringat anaknya. Ketepan datang menemui Tyler dan rekannya. Dia meminta maaf. "Seharusnya kalian tidak terlibat dalam masalahku ini." Kemudian Nick dan Ketepan sedang asik berbicara. Diam-diam Sandro mencuri telepon, namun diketahui oleh Tyler. Dengan hukum Tuhan, mereka harus mati di tangan kita. Kalian adalah saudaraku, hidupku milik kalian. Kami akan ikut kamu sampai tetes darah terakhir. Di saat yang sama, Tyler menemui Sandro yang menyendiri. Ibumu pertaruhkan segalanya untuk melindungimu dan adikmu. Kau putranya, kau harus menjaga ibumu, menemani saat suka dan duka. Lalu Sandro mengatakan, "Maafkan aku, pamanku akan datang." Tiba-tiba helikopter datang. Tyler yang menyadari langsung menyuruh rekan-rekannya untuk bersiap pergi. Ternyata Sandro yang memberitahu lokasinya. Ibunya yang mengetahui langsung merebut HP-nya. Helikopter itu lalu menembaki gedung tersebut. Pasukan Nagashi itu berhasil masuk ke gedung melalui rooftop. Tyler dan rekannya menuju basement naik mobil. Zura yang mengetahui langsung mengejar dengan pasukannya. Sandro saat kejadian itu memilih lari untuk ikut dengan pamannya, Zura. Yas datang menemui Nick yang tertembak pasukan musuh.
Nagasi berhasil menembak mobil Tyler. Diam-diam Sura mendekati mobil itu, namun Tyler sudah pergi berganti mobil. Tyler meminta Ketepan untuk tetap bersembunyi. Sementara itu, Nick dan Yas diserang habis-habisan oleh Nagasi. Mereka dihujani dengan RPG. Pasukan Nagasi pun mulai mengepung mereka. Tyler menyuruh rekannya kembali masuk ke dalam gedung. Tyler masuk ke dalam lift, hampir saja kena tembak Sura. Sura pun mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mengepung Tyler. Di saat itu Sandro meminta maaf karena telah menelpon pamannya. Pertarungan kembali berlanjut di rooftop. Nick dan Yas bersusah payah mengalahkan Nagasi. Nick berhasil menumbangkan satu musuh dan Yas jatuh dari tangga bersama Nagasi. Saat Tyler sedang melawan Sura, tiba-tiba melihat Nick yang jatuh dari rooftop. Seketika Tyler melompat memecahkan kaca untuk menyelamatkan. Tyler pun berhasil menangkap Nick. Namun naas, Sura telah menodongkan pistol. Beruntung tiba-tiba kaca itu pecah, yang hampir membuat Sura jatuh dari atas gedung. Nick yang dilempar Tyler saat itu berhasil menembak musuh. Tyler kembali bertarung dengan Sura. Tiba-tiba kaca itu pecah membuat mereka berdua jatuh. Namun naas, Yas tertembak musuh. Yas yang terluka parah akhirnya meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. Ia sempat berpesan pada Tyler untuk menjaga Mia. Kembali ke Sandro yang ikut dengan pamannya. Pamannya yang kecewa karena tidak berhasil membunuh Tyler. Kembali ke Ketepan dan anaknya meskipun Nick berhasil membawa mereka. Namun dia masih terpukul karena Yas telah meninggal. Akhirnya Tyler mengantarkan mereka berdua bertemu kakaknya. Kembali ke Sura. Rekannya mengatakan kita akan pergi. Di seluruh negeri semua orang mencari kita. 10 Nagasi sudah tewas hari ini. Itu sudah cukup, jika dilanjutkan kamu akan tewas atau membusuk di penjara. Ketepan bersama anaknya sudah kembali ke rumah kakaknya. Sedangkan Tyler kembali ke pondok bersama Mia, mantan istrinya. Mia mengucapkan terima kasih telah membantu. Tyler kemudian meminta maaf. Seharusnya waktu itu aku tidak meninggalkan kamu dan putraku. Maafkan aku tidak bisa memperbaiki keadaan. Tiba-tiba Sura menelpon Tyler, menyuruhnya menemui di sebuah gereja. Aku tidak bisa hidup jika kamu masih ada. Datanglah, kita selesaikan. Pelan-pelan mendekati target, melakukan pengintaian. Sura yang melihat kesalahan tindakan, meminta anak buahnya siaga. Tyler pun berhasil mengalahkan anak buah Sura. Hingga mereka berdua memasuki gereja. Setibanya di dalam, Tyler melihat Sandro dipasangi sebuah bom, yang detonatornya di tangan Sura. Sura menyuruh Sandro untuk mengambil senjata Tyler dan menembaknya. Tarik pelatuknya, dia telah membunuh ayahmu. Balaskan dendamnya, kata Sura. Sura memaksa Sandro untuk menembak Tyler. Namun Sandro tidak menembak Tyler. Sandro yang teringat akan kata-kata Tyler saat di hotel. Ibumu telah pertaruhkan segalanya untuk melindungimu dan adikmu. Maka hargailah. Kemudian Sandro menurunkan pistolnya. Tiba-tiba Nick datang dan Sura langsung menyandra Sandro.
Zura meminta Nick untuk meletakkan senjatanya. Dengan kode mata dari Tyler, Sandro menginjak kaki Zura. Dengan cepat Nick menembaknya. Tyler kemudian berduel dengan Zura. Sandro berhasil melepaskan bomnya, dan Tyler pun berhasil menikam Zura dan menembak kepala Zura. Zura pun tewas. Sandro kemudian menemui Nick dan meminta maaf. Begitupun Tyler juga langsung menemui Nick. It's okay, pertempuran sudah selesai. Polisi pun datang dan menyandra mereka semua. Singkat cerita, Nick yang terluka akhirnya dirawat dan menggunakan pakaian tahanan. Sementara itu di penjara Tyler ditemui oleh Mia. Mia mengatakan anaknya aman dalam perlindungan polisi. Namun aset mereka dibekukan oleh pihak berwenang. Sekian episode film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini selalu terus berkembang, dan jangan lupa tonton video lainnya. Thanks Sobat ISK, sampai jumpa film selanjutnya.